kan materi kepada ananda-ananda semuanya tentang progres peribadatan di SMA Sinar Cendekia. Ya, ada ananda sekalian, ada tiga hal yang menjadi peribadatan yang semestinya harus diikuti oleh anak-anak semuanya, baik yang laki maupun yang anak-anak perempuan. Yang pertama, anak-anak semuanya adalah ibadah zikir al-mu'assarat pagi tambah dengan solat duhanya. Ya. Jadi zikir al-mu'assarat pagi ditambah dengan solat duhanya. Kemudian anak-anak sekalian, yang ketiga menjadi penerapan di sini adalah tentang sholat maktubah atau dengan, yaitu sholat 5 waktu. Nah, kalau di SC adalah kita yang diwajibkan di sini yaitu melaksanakan sholat duhur dan sholat asar secara berjamaah di lingkungan sekolah Sinar Cendekia. Nah, manakala anak-anak semuanya nanti sudah masuk di gedung sekolah kita, ya, nanti seperti itu nanti akan kita praktekkan bersama kepada anak-anak semuanya. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama adalah ketika kita masuk di gedung sekolah Sinar Cendekia, ya, kita sudah harus hadir di ruang pre-area, yaitu tempat kita melaksanakan sholat itu jam 7.10. Ya, boleh dicatat ya. Kita harus hadir di ruang pre-area pagi hari itu jam 7.10. Sudah kita harus semuanya untuk ikut dalam melaksanakan zikir al-mu'assarat. Nah, sebagaimana yang selama ini anak-anak sudah ikutin ya untuk kita ketika kita melaksanakan zikir al-mu'assarat. Nah, di situ kita nanti akan dipimpin dalam zikir al-mu'assarat itu oleh kakak-kakak kelas kita dahulu, karena anak-anak semuanya kan belum biasa, ya, belum biasa memimpin zikir al-mu'assarat di lingkungan Sinar Cendekia. Maka yang memimpin untuk saat ini 3 bulan ke depan itu kakak-kakak kelas dari kelas 11 dan kelas 12. Nah, bagi anak-anak itu mengikuti ya bagaimana metode dalam pelaksanaan tentang zikir al-mu'assarat. Setelah pelaksanaan zikir al-mu'assarat, ya, nanti apa sekali dan zikir al-mu'assarat itu bagi kalian yang anak-anak kelas 10 ini, karena masih banyak yang belum hafal zikir al-mu'assaratnya teksnya, maka anak-anak harus memegang buku panduan. Nah, kalau seandainya saat ini kalian punya wali kelas, akan di-share yaitu aplikasi tentang zikir al-mu'assarat, maka anak-anak itu membaca tentang teks tersebut. Nah, jadi kalian harus tahu juga bahwa nanti ketika ujian praktek, ya, ketika ujian praktek sebelum ujian tengah semester, ya, nanti ketika dia udah ujian tengah semester akan diuji kalian tentang hafalan kalian dalam zikir al-mu'assarat itu sendiri. Setelah zikir al-mu'assarat kepada anda semuanya, ya, maka kita melaksanakan sholat duha di pre-area masing-masing. Jadi kita di sini di Sinar Cendekia ini di gedung yang sekarang kita tempati ada itu gedung untuk SMA itu di lantai 3, yang untuk yang SMA Putri di lantai 3, SMA Putra di lantai 4. Nah, itu terpisah ibadahnya, maksudnya terpisah tempatnya. Jadi anak-anak Anda nanti adalah melaksanakan sesuai dengan arahan dari PJ ibadah. PJ ibadah di sini ada 2 orang. Yang putra saya sendiri yaitu Bapak Ustadz Abdul Aziz, dan yang di putri ada PJ-nya itu Ibu Ustadzah Afifah Hifdzillah. Nah, nanti anak-anak kepada dia yang kalian harus untuk dapat lebih berpedoman. Jauh di jauh.
Selanjutnya, anak-anak Anda semuanya, bahwa dalam pelaksanaan zikir al-masrurat, ya, zikir al-masrurat maupun sholat duha, semuanya harus dalam keadaan wujud wudu, dalam keadaan berwudu, jadi suci, lebih indah. Walaupun dalam wudu tersebut adalah ketika sholat dianjurkan, yang sangat dianjurkan salah satu syarat, tapi ketika zikir al-masrurat agar ibadah kita lebih sempurna, hendaknya kita berwudu dahulu, ya, berwudu dahulu. Yang selanjutnya kita masuk dalam sholat zuhur dan sholat asar. Ketika sholat asar, maka nanti ananda kelas 10 putra maupun putri adalah mengikuti, ya, tentang panduan-panduan yang dipimpin oleh anak-anak dari anggota rohis. Anggota rohis itu yaitu dari kelas 11, kakak kelas 11 sekarang ini, maupun dari kakak-kakak kelas 12. Mereka yang akan menghandle masalah peribadatan. Nah, anak-anak belajar dari mereka nanti. Nanti ada Bapak Aziz yang akan memandu kalian. Nah, mulai dari azannya, ya, kemudian dalam penggelaran karpetnya, ya, sampai pelaksanaan ibadahnya di tempat. Ketika nanti sudah di tempat, sudah selesai melaksanakan sholat zuhur umpamanya, maka kita ada yang namanya murojaah, ya, mengulang-ulangi hafalan, akan dipandu oleh nanti yang menjadi petugas ibadah di hari itu. Itu terkait dengan masalah ibadah zuhur. Demikian halnya pada sholat asar. Selanjutnya, anak-anak semuanya dalam sholat zuhur maupun sholat asar, maka bagi anak-anak semuanya harus, yaitu hadir, ya, di tempat sholat tersebut. Khususnya kelas 10, mereka di barisan terdepan, barisan pertama, ya, kelas 10 di barisan pertama, maka harus semuanya sudah hadir ketika azan sudah dikumandangkan oleh muadzin. Ya, bisa difahami semua, ya. Itu apakah sholat zuhur maupun sholat asar. Nanti kalau sudah sholat asar baru kita boleh pulang, ya, boleh pulang masing-masing ke rumah anak-anak maupun pada bapak ibu gurunya. Nah, anak-anak semuanya, ketika nanti setelah penyampaian materi ini, ya, materi masalah tentang sholat, mulai dari zikir al-masrurat, sholat duha tadi yang sudah Bapak jelaskan, kemudian sholat zuhur dan sholat asar, ya, kami berharap jangan nanti kalian ikut-ikutan dengan gaya kakak kelas kalian. Manakala ketemu kakak kelas yang ngeyel dalam waktu sholatnya, jangan ikutin, tapi jadi diri pribadi sendiri untuk bisa tepat waktu. Selanjutnya, anak-anak sekalian, bahwa nanti setelah kita selesai ini, kita praktek langsung tentang tata cara wudu, ya, tata cara wudu maupun dalam tata cara sholat, ya, mulai dari ini, ya, gerakan takbirnya sampai nanti pada salam. Yang memimpin di putra adalah saya sendiri nanti yang memandu, ya, anak-anak semuanya. Kemudian itu nanti kalian akan lihat, ya, kalian akan lihat nanti videonya yang akan nanti dipraktekan di di via Zoom ini sendiri. Yang memimpin di putra, yang mandu di putra saya, kemudian yang mandu di putri adalah Ustazah Afifah Hifzillah. Mohon nanti anak-anak Anda bisa mengikuti tata cara dalam berwudu sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW maupun tentang tata cara sholat. Ya, kenapa anak-anak sekalian harus dipraktikkan semuanya? Karena kadang di antara kita ini ada yang kekhilafan bagaimana sih tata cara dalam pelaksanaan wudu. Kadang dalam rukun wudu itu harus diikutin, ada 6, ya. Rukun itu harus diikuti ada 6 maupun rukun sholat. Nah, kalau salah satu daripada rukun itu tidak benar, bisa saja sholat kita maupun dengan wudu kita tidak sah, ya. Maka kami dari Sinar Cendekia memberikan panduan tersebut kepada anak-anak semuanya, agar nanti sholatnya, ya, benar-benar
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga kita menjadi orang-orang yang terbiasa di dalam mengikuti aturan-aturan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.